Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana wa aujabana bil ibadah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu asfal asfiyai wa adqal muttaqin. Fa inna Allah azza man qail fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, bil khusus DKM Masjid Al-Muhajirin tercinta kita, mudah-mudahan seluruhnya minhumul waqif wa minhumus sabiq, beliau-beliau yang sudah peduli dengan Masjid Al-Muhajirin ini, yang sudah Allah panggil, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Dan kita beserta DKM, jamaah tetap maupun tidak, mudah-mudahan insya Allah salat subuh kita barusan menghantarkan kita kepada ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Diterima segala amal ibadah kita ketika kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan hari ini mamin muslimain kita ketemu, yaltaqiyani wa yatasafahan, saling bertatap muka, saling menyapa, illa ghufirallahu lahuma, tidaklah Allah berikan kecuali ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan duduknya kita sambil nunggu syuruk terbitnya matahari yang diiringi dengan harum wangi nasi uduk, ya, terenak setangsel katanya, ya. Mudah-mudahan ini Allah gugurkan dosa kita, dan mudah-mudahan kita kembali ke keluarga kita dengan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda, bunda, bapak, ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Seringkali perjalanan hidup kita tidak balancing dengan apa yang kita inginkan. Seringkali harapan kita, kemauan kita, keinginan kita, high expectation, begitu banyaknya kita kemauan, keinginan, tapi tidak sebanding dengan reality of life, kenyataan hidup kita. Bahkan kadang-kadang kita dirundung dengan kegelisahan, kegalauan, kegundahan, kekhawatiran,
kerisauan terhadap kehidupan, aktivitas beribadah maupun kewajiban-kewajiban kita yang kita laksanakan, baik itu hablum minallah maupun hablum minan nas. Ada suami yang kemudian menjanjikan, mah nanti ya, kalau rokok di sebelah jadi orang ngontrak, mama ayah ajak umroh ya. Kemarin baru umroh pak, ke Bali aja deh. Oke. Begitu dikontrakin, rokoknya sudah selesai, umroh kagak, ke Bali kagak, lupa dia. Akhirnya apa? Karakter wanita memang disayang, dicinta, dimanja. Laki-laki bapak-bapak memang mengayomi, menyayang, menyinta, melindungi, sehingga akhirnya putus komunikasi. Timbullah rasa kegalauan karena nggak diajak umroh dan seterusnya. Seringkali jamaah kita begitu datang, dia masbuk, sholatnya telat. Begitu dia datang, zuhur misalnya, datangnya itu rakaat ketiga. Berarti 3 dan 4 dia ikut imam. Begitu imamnya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia bingung. Tadi 2 rakaat apa 3 rakaat ya? Apa 1 rakaat? Ya, nggak ada yang tahu, ini salam aja. Assalamualaikum. Akhirnya zuhurnya 2 rakaat. Boleh nggak Pak salat zuhur 2 rakaat? Boleh Bu? Ya, boleh. Boleh salat zuhur 2 rakaat. Yang nggak boleh itu salat maghrib 2 rakaat. Kalau zuhur 2 rakaat boleh. Di bawahnya ada tulisan kecil, syarat dan ketentuan berlaku, begitu. Kan suka begitu tuh. Kita beli sesuatu murah nih, ya kan? Di bawahnya ada tulisan kecil, syarat dan ketentuan berlaku. Dia harus sabar, dia harus masyaqqah, dia harus kemudian fi ta'atillah. Dalam perjalanannya menyulitkan. Dalam menyulitkan itu kemudian ada kesulitan-kesulitan yang nggak bisa dihindari. Maka boleh tuh 2 rakaat. Mau 4 rakaat? Boleh. Sholatnya di villa, bukan villa Bintaro ini, ya, Villa Cipanas misalnya. Dari Villa Cipanas ke sini ya paling 2-3 jam. Nggak sampai 3 jam, 2 jam lah, 2 jam setengah kalau macet-macet mah. Sampai sholat asarnya, sampai berangkat dari sana jam 2:15 ketika semuanya turun, insya Allah sampai di sini sebelum maghrib. Cuma pertanyaannya, sampai ke umur kita sebelum maghrib, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Kita nggak pernah boleh mendahulukan takdir Allah untuk kemudian kita sampai bisa salat asar di sana. Wa ma tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Kita nggak pernah tahu wafat di mana kita. Nah, inilah yang kemudian membuat kita gundah gulana, menjadi was-was. Nah, maka insya Allah pagi hari ini, subuh yang mulia ini, yang kita didoakan oleh baginda kita Rasul, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Maka insya Allah pagi hari ini adalah doa baginda kita Rasul untuk kita seluruh jamaah Masjid Al-Muhajirin. Amin ya rabbal alamin. Maka ada hal-hal yang kemudian harus kita hindari, yang tadi kita sebut dengan was-was, waspada, identik dengan kekhawatiran, kegalauan, kegundahan.
Tapi ada yang harus kita dorong agar mengimbangi rasa was-was itu. Apa itu? Waro. Ada waro, ada was-was. Ada was-was, ada waro. Pertanyaan besarnya, apa itu waro? Samakah waro dengan was-was? Sejauh mana implikasinya dengan nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kayaknya udah sholat asar tadi. Kayaknya. Udah. Ternyata belum. Nah ini. Maka, apa itu waro? Apa itu was-was? Waro, dalam terminologi agama, ulama menyepakati dengan tarku ma yukhalifu darurahu yaumal qiyamah. Bahwa wara itu adalah tarku, meninggalkan. Apa yang ditinggalkan? Ma yukhalifu. Ma itu bentuknya bukan hanya sesuatu yang hidup. Kalau sesuatu yang hidup itu man. Makanya ada lagunya, man ana laulakum. Karena apa? Dia bernyawa, dia terlihat, bisa diraba, bisa dirasa. Tapi ada yang tidak terlihat tapi bisa dirasa, maka dia menjadi ma yukhalifu, apa-apa yang mengkhawatirkan, darurahu, dan dia membahayakan, yaumal qiyamati, implikasinya nanti di saat yaumil qiyamah. Maka waro adalah tarku, meninggalkan, mayukhalifu, apa-apa yang dikhawatirkan oleh kita untuk kita tinggalkan, untuk tidak kita lakukan. Karena apa? Darurahu yaumal qiyamah, dia berimplikasi di hari kiamat tentang keabsahan yang kita lakukan. Ulama menambahkan bahwa wara itu adalah tarku ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'sun. Bahwa wara itu adalah tarku, sama meninggalkan ma la ba'sa bihi. Sesuatu itu bukan haram. Kalau dia haram, maka bisa kita tinggalkan. Harus kita tinggalkan. Makan sate Haji Kadir, boleh nggak Pak? Boleh. Boleh Bu? Ya boleh. Kalau bapak-bapak udah boleh aja, sate kambing. Berarti karena memang dia satenya, sate kambing, sate ayam, boleh. Kecuali satenya sate yang lain, dagingnya yang diharamkan oleh syariat. Boleh nggak kita mampir? Nggak boleh. Nah, waro ini bukan pada konteks dia itu boleh atau tidak boleh, haram atau tidak haram. Itu sudah selesai. Tapi di sini adalah tarku ma la ba'sa bihi. La ba'sa, kita sering dengar teman kita, la ba'sa, la ba'sa. Nggak apa-apa. Maafi muskilah, nggak masalah. Maka di sini satenya sebetulnya halal, tapi tulisan di kafenya atau tulisan di warungnya sate Scooby-Doo. Kalau Scooby-Doo apa itu? Ya kan. Jadi kalau sate Scooby-Doo, kalau tadi sate Haji Kadir, ya orangnya pakai peci, masih ada. Ya, sate Haji Namud, orangnya masih ada, ya kan. Kalau di Ciputat ada namanya apa tuh, tongseng Haji Dadi, nah misalnya, orangnya masih ada. Kita ngomongin makanan ini ya, jadi lapar ini. Nah ini sate Scooby-Doo. Satenya boleh, Scooby-Doo-nya yang kemudian kita harus waro, meninggalkan sesuatu yang boleh. Bukan dilarang, boleh. Hazaran
Khawatir. Mimma bihi ba'sun, dia menyebabkan kepada sesuatu yang haram. Pakai minyak wangi boleh nggak? Boleh, malah dianjurkan. Itu kesenangan Rasul kalau subuh. Bahkan istri Rasul bisa tahu, ini berarti dari sana ini, karena minyak wanginya dari sana, ya kan? Tiba-tiba Rasul makan korma, dari rumah Hafsah ini, karena cuma Hafsah yang kalau pagi bawa-bawain korma. Jadi Rasul senangnya pagi makan korma, karena dulu belum ada nasi uduk. Ya, kalau sekarang ya korma ada, ambil, nasi uduk yang makan, alhamdulillah. Kolesterol tinggal dulu di rumah, ya kan? Maka, ya kan, kita pakai minyak wangi boleh. Tapi kalau minyak wanginya semuanya disemprot, jarak 50 meter udah wangi orang. Udah gitu mohon maaf lahir batin, dia sendirian. Kalau dia perempuan maka dia harus ada walinya. Kalau dia perempuan harus ada temannya. Makanya Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj itu perjalanan tidak sendirian. Ditemani dengan siapa? Sayyidina Jibril alaihi salam. Apa kata Rasul? Ana wa Jibril, aku dan malaikat Jibril, la yafutuni wa la yafutuhu abada. CS bener, nggak pernah pisah. La yafutuni wa la yafutuhu abada. Jibril nggak pernah ketinggalan aku pun nggak pernah ketinggalan Jibril. Di mana ada Rasul ada Jibril, di mana ada Jibril ada Rasul. Maka wara ini berusaha meninggalkan yang tadi, sesuatu yang mengkhawatirkan dia boleh, tapi mengkhawatirkan buat kita ada derajatnya menurut ulama. Setidaknya ada 3 derajat. Yang pertama derajat wajib, yang kedua derajat mandub, yang ketiga adalah derajat fadilah. Wajib berarti harus kita tinggalkan. Apalagi ada alternatifnya. Kita bisa makan yang lain, ada tongseng, ada yang lain. Makanan lagi ngomonginnya ya. Mandub, ya kan? Itu disukai, diperbolehkan. Berangkat umroh atau haji berdua suami istri atau istrinya saja. Maka kemudian ada hal-hal yang mandub diperbolehkan, tapi kemudian ada hal-hal yang kemudian dijaga. Yang ketiga adalah fadilah derajatnya, derajat yang kemudian diutamakan. Ya, derajat yang kemudian diutamakan. Maka derajat-derajat ini ulama memberikan jalan. Waro yang pertama dengan derajat yang wajib, derajat yang pertama disebutkan adalah wahwal ihjam anil maharim. Dia wajib kita tinggalkan ketika terindikasikan haram. Pagi-pagi nanti habis makan nasi uduk, ya kan, mampir beli sayuran. Teman-temannya di tukang sayur bilang, "Jeng, tahu nggak? Kenapa? Itu sih itu. Beli kulkas lagi 2 pintu. Kayaknya duit arisan RT dah yang dipakai." Kata yang satu, masa? Beneran, cius. Okay. Kalau kita datang ke situ, kita tahu suasana seperti itu, maka itu menjadi wara wajib. Khawatir kita terbawa, maka kewajiban kita meninggalkan yang itu. Kebayang ya? Yang kedua, derajat wara mandub. Mandub ini adalah perkara yang tidak haram. Tidak juga sesuatu yang halal percis.
tapi dia adalah syubhat. Maka ulama menyatakan wal mandubu wa huwal wuqufu 'anis syubhat. Derajat yang kedua waro tentang mandub ini adalah bagaimana kita wukuf 'anis syubhat, meninggalkan sesuatu yang kemudian syubhat. Kata Nabi bahwa yang syubhat itu mesti kita tinggalkan. Da ma yuribuka ala ma la yuribuk. Tinggalkan sesuatu yang ragu-ragu. Karena sesuatu yang ragu-ragu itu adalah syubhat. Nanti sepulang habis kita pengajian, makan nasi uduk, beli sayuran, pulang ke rumah, ya kan? Bapaknya ganti pakaian, pakai training, ya, mau jogging track, ya kan? Ibunya ngeberesin pakaian bapaknya. Pas lagi diberesin, tiba-tiba jatuh uang 500.000. Kata ibunya, lumayan rezeki anak solehah. Bapaknya nggak nanya pulang jogging, mah lihat uang? Enggak. Mamanya sengaja nungguin. Oh, anteng, aman, ya kan? Ntar sore, ya kan, ngopi-ngopi, anteng, aman. Besok sarapan, anteng, udah, ya kan? Mau kemana mah? Mau ke es ceng dulu sebentar, ya kan? Ngapain? Bentar doang, ya kan? Nggak sampai 2 jam, paling 1,5 jam. Kenapa? Karena yang kedua nemu lagi. Kalau kemarin di saku celana, sekarang saku bajunya, ya kan? Ada kemarin 500, sekarang 2 juta, 2,5 juta, lumayan. Bapaknya nggak nanyain, minggu depan nggak nanyain juga. Baru bulan depan nanya, mama maaf, ya kan? Tempo hari, kira-kira mama pernah nemu uang? Di mana? Di saku papa kayaknya dah, sama celana itu kayaknya. Emang kenapa? Itu titipan uang anak yatim. Man papa lupa lagi pakai sendal dititipin. Akhirnya lupa deh. Gitu. Udah jadi lontong sayur, udah jadi ketoprak, udah jadi kudungan Turki. Nah ini maaf, uangnya halal, tapi caranya yang kemudian mohon maaf, ini yang tidak diperkenankan. Bu, ngambil uang di dompet suami, boleh apa enggak? Oh, bapak boleh, kata bapak boleh. Boleh bu, diberesin, intip-intip, lumayan selembar 2 lembar. Boleh bu? Boleh pak? Iya, bapak-bapak mulai ragu nih. Tadi boleh, sekarang enggak. Boleh bu, saya belain. Siapa yang bilang boleh? Rasul. Apa kata Rasul? Khuzi. Ketika perempuan bertanya, mengambil sesuatu dari kantong atau tempat suaminya tanpa izin suami, apa kata Rasul? Khuzi. Ambil. Boleh diambil. Kalau suaminya lid, medit, koret, ya, bakhil, ya kan? Kalau punya yang begitu suaminya, itu khuzi, boleh diambil. Tapi ngambilnya ada caranya, ada syaratnya, ada ketentuan yang berlaku. Apa itu? Khudhi mimma yakfiki. Ambillah mimma yakfiki, secukup, sesuai, seproporsional yang kita butuhkan. Sarapan hari ini misalnya, anak-anak misalnya kemana, futsal segala macam, butuhnya berapa? Misalnya dibutuhin 100.000 misalnya, maka kita ambil 1 lembar. Jangan begitu dilihat, lumayan masih banyak ini, diraup aja semua. Nah itu nggak boleh.
Dia boleh diambil tapi dengan syarat ketentuan berlaku. Ini yang disebut dengan syubhat tadi. Hartanya, uangnya boleh halal, tapi caranya. Sampai di kantor tiba-tiba ada kopi. Kopinya kopi Mandailing. Kopi Medan. Saya baru itu minum kopi Medan. Diundang Ustadz Ade ke Medan itu. Luar biasa. Ternyata banyak cara untuk minum kopi Medan. Dan luar biasa. Tapi kalau kita tiba-tiba ke kantor ada kopi Medan yang wanginya. Ya, kenapa wangi? Karena kalau diseduh itu tetangga pasti ngomong, Ustadz, bikin kopi ya? Padahal agak jauh. Karena kopinya wangi. Kalau kemudian kita lihat, kita cium wangi, kopi nih. Kita nggak tahu di kantor itu kopi siapa. Kita cobain. Boleh nggak? Kopinya halal nggak? Kopinya halal. Tapi caranya yang kurang bagus. Maka harusnya ya kan pergi kemana? Ke resepsionis, diumumin, woi kopi siapa ini? Ada yang punya nggak? Kalau nggak ada yang punya juga halal ya, itu baru halal insya Allah. Kadang-kadang banyak gorengan, ya martabak, ya kan? Kita main cobain aja, enak nih. Itu. Inilah yang disebut dengan syubhat. Ya. Di rekening ibu-ibu biasanya setiap tanggal 25 itu ditransfer buat rumah tangga ini itu, ya 20 juta cukup Bu? Ya ada yang manggut aja cukup. Alhamdulillah. Ternyata tiba-tiba begitu lihat transferan, lihat mutasi 35 juta. Ibu-ibunya mohon maaf pura-pura nggak tahu. Biasanya nanya udah transfer belum? Ini begitu 35 juta pura-pura nggak tahu. Atau bapaknya gitu. Udah kan? Udah. Alhamdulillah. Tapi kalau yang soleha kemudian bertanya, Pak, biasanya yang masuk itu 20. Kenapa salah 35? Ayo, yang 15 juta dari mana? Ayo. Itu berarti syubhat. Kalau biasa ditransfer 2 juta, tiba-tiba masuk 5 juta, berarti tanya suaminya, Pak, ini 3 jutanya dari mana? Itu yang kemudian jadi syubhat. Karena memang ditransfer suami halal. Tapi ketika kita nggak tahu sumbernya, maka dia menjadi syubhat. Yang ketiga, fadilah. Derajat yang ketiga. Tadi derajat pertama haram, kita tinggalkan. Derajat kedua pada hal-hal yang syubhat, kita tinggalkan. Derajat ketiga adalah sesuatu yang fadilah. Sesuatu yang boleh tapi kita tinggalkan. Apa itu? Kaffu an kasirin minal mubaha. Sesuatu yang boleh tapi membahayakan diri kita. Udah tahu asam urat, ya, emping jengkol aja dihadapin. Itu emping jengkol tuh makan sayur asam, ya kan, jengkolnya digerakkan. Artinya dia boleh, karena kita kondisinya yang kurang pas, akhirnya menjadi wara' fadilah. Ya. Maka bisa jadi ulama menyepakati wara' itu mencegah pandangan kita. Pandangan pertama itu adalah rezeki buat kita, yang kedua berarti dosa buat kita. Sambil naik motor, naik mobil, ketemu yang alhamdulillah, berarti alhamdulillah. Begitu mata udah kekedip, ya kan? Karena an-nazratul ula laka, pandangan pertama rezeki. Yang kedua alaika dosa. Yang kedua berarti astagfirullah, astagfirullah. Ya. Akhirnya apa? Nggak pada mau kedip. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nggak ada yang kedip. Ini artinya bahwa ulama kemudian diantaranya ada Imam Ibnu Hajar Al-Haythami menegaskan bahwa agama itu dia dar'ul mafasid, mencegah sesuatu yang merusak kita.
Maka bahasanya agama, a berarti tidak, gama berarti kacau, berarti galau, gamang. Berarti beragama, hidupnya tidak kacau, hidupnya tidak gamang, hidupnya tidak khawatir. Setelah kita kemudian meninggalkan yang tadi, masuk kepada derajat waro, maka akan Allah titipkan rasa keyakinan di dalam ibadah kita. Allah berikan satu ruang kita yakin dengan apa yang kita lakukan. Allah berikan satu perasaan hidayah yang menurut Profesor Dr. Quraish Shihab adalah dia ilham. Ilham itu hanya bisa dirasa, sesuatu yang kemudian terbiasa. Maka ketika kita eksekusi, maka dia menjadi satu perasaan, satu benteng yang akhirnya menjaga diri kita. Maka ulama diantaranya ada Al-Imam As-Suyuti misalnya. Ada kitab yang kemudian bernama Al-Ashbah wan Nazair. Al-Ashbah sesuatu yang semisal, wan Nazair sesuatu yang bisa ditinjau terkait dengan urusan ibadah kita. Diantaranya ada kaidah fikih yang menyatakan al-yaqinu la yazalu bisyakki, atau al-yaqinu la yazulu bisyakki. Apa itu maksudnya? Al-yakin, sesuatu yang yakin, perasaan yang yakin. La yazulu, dia tidak akan luntur, dia tidak akan hilang, dia tidak akan terjadi ketika kita yazulu bisyak, sering meninggalkan sesuatu yang ragu-ragu. Maka ketika kita ragu-ragu, ya kan, kita harus yakin. Batal nggak ya? Batal nggak sih? Gitu kan. Yakin aja, enggak, insya Allah. Kenapa enggak ya? Enggak batal? Karena mohon maaf, kalau buang angin kan ada dua cirinya. Yang pertama, suaranya racing. Ya, suaranya racing tapi enggak ada baunya. Tapi yang itu namanya kalau dalam kaidah fikih disebut dengan durot. Yang kedua, fusa. Fusa ini nggak ada suaranya. Sopan dia suaranya, tapi baunya yang 17 setan. Nggak ada suaranya, tapi tiba-tiba makan bangke ya. Sebelahnya makan bangke ya. Itu namanya fusa. Kalau kita nggak ngerasa buji, kalau kita ngerasa nggak ada baunya, berarti aman. Al-yakinu la yazulu bisyak, keyakinan tidak akan gugur, tidak akan hilang, tidak akan luntur, tidak akan batal dengan keraguan. Karena kita tadi waro, kita tidak was-was. Kebiasaan kita waro, tidak was-was, menghasilkan keyakinan. Al-yakinu la yazalu bisyak. Biasa kalau hari Jumat, mohon maaf lahir batin, jamaah kita selalu cari posisi terenak, ternyaman. Dari jendela udah ngintip, sebelah sana no, kayaknya. Sehingga begitu sampai di masjid, khatib belum naik, masih ada waktu 5-10 menit, posisinya udah nyaman, sudah enak, apalagi ada AC-nya, semriwing. Akhirnya manggut. Ada yang manggutnya sopan. Ada yang ke sebelahnya, kata sebelahnya. Ada yang kayak trio macan. Wus. Kadang-kadang pakai jengkang ya. Wus. Iya, nanti ibu-ibu boleh lihat CCTV kalau hari Jumat itu. Kebiasaan kita kalau habis Jumat lihat CCTV. Oh, itu udah ada yang gini-gini. Ada yang wus.
Maaf, tidur itu membatalkan wudhu nggak? Kan udah tidur dia itu. Tiba-tiba, iya. Tiba-tiba dibangunin. Beberapa kasus nggak dibangunin, dibiarin. Ya kan udah selesai baru dibangun. Video-video beredar tuh orang sholat Idul Fitri, Idul Adha, ya kan udah pada selesai dia masih manggut aja. Ya kan? Ini artinya maaf, jangankan tidur, kita hilang akal sesaat juga batal. Nggak sadar, tiba-tiba pingsan, batal. Hilang akal, pingsan, gila sesaat, tidur itu batal. Tapi kalau tidurnya fi julusin mutamakin, duduknya simetris. Ini ustaz-ustaz kita tuh, duduknya simetris. Kalau yang duduknya simetris begini, julus mutamakin, insya Allah aman. Tapi kalau kakinya udah mulai belonjor satu, nah, ya, kenapa belonjor satu? Asam urat. Ya. Berarti kalau gitu dipastikan dia batal. Maka dia harus wudhu lagi. Tapi kalau enggak, dia yakinkan bahwa tidak batal wudhunya. Maka keyakinan ini harus kita bawa. Tadi kan kita waro tidak was-was. Keberhasilan waro tidak was-was menghasilkan sifat yang yakin. Perasaan yang yakin didukung dengan kaidah usuliyah was kaidah fikih bahwa al yakinul la yazalu bisyak. Keyakinan itu menghantarkan kita kepada apa? Akdun wa akidatun, kepada akidah yang kuat, teologi yang pasti, teologi yang mantap, keyakinan yang tidak tergoyahkan. Tawaf berapa putaran? 7 putaran. Putaran pertama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Putaran kedua Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafaan bi ahdika wa tibaan li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Putaran ketiga Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah wal fauza bil jannah wan najata minan nar. Itu kalau kita apal. Tapi ada jamaah yang kemudian manasiknya ikut di hotel bintang 5 berhari-hari, tapi begitu sampai sana hilang semua. Di lehernya udah digantung tuh buku-buku doa, udah niat untuk baca. Begitu sampai sana, begitu dibaca, didorong orang Turki, didorong orang Iran, lama-lama nggak kelihatan. Akhirnya apa? Tawafnya ngikutin aja udah. Sah nggak kita kalau haji atau umroh cuma diam aja, nggak ngomong Allahumma imanan bika, nggak ngomong Allahumma inna nas'aluka? Sah nggak? Sah. Karena haji atau umroh dia rukun fi'li. Rukun fi'li itu dia gerakan. Jadi diem aja. Sah. Cuman masalahnya dia ngikutin siapa itu. Kalau yang diikutin benar 7 putaran berarti sah. Tapi kalau yang diikutin itu cuma 5, capek ntar aja lagi, pulang dia. Ntar diterusin habis asar. Kalau diterusin berarti harus balik lagi. Ini artinya bahwa posisinya, ya kan, kalau yakin, warok kita tidak was-was, datang keyakinan, keyakinan itu menghantarkan kepada akidah teologi yang kuat, menghantarkan kepada ibadah yang mantap di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kemana, Jeng? Ini mau daftar haji. Yang udah daftar aja nggak ketahuan berangkatnya kapan, ya kan? Ya nggak apa-apa, lagi ada uangnya, dengan saya pinjam dulu sini, gitu.
Udah hajinya dibatalin 2 kali. Yang udah lunas juga belum berangkat misalnya. Ini mau daftar. Kenapa? Akidahnya menghantarkan bahwa dia mampu. Kemampuan dibagi menjadi 2. Kata Imam Syafi'i, al-istita'atu, akidah dalam terminologi dia mampu dengan sendirinya. 1, dia punya uang. Yang kedua adalah mampu istita'ah ghairul mubashir, kemampuan yang tidak langsung. Maka ada orang hajinya bukan biaya sendiri, tapi hajinya haji abidin. Apa itu haji abidin? Haji atas biaya dinas. Ada haji mansur, karena memang kena jalanan, digusur berarti halamannya digusur. Jadi haji mansur. Ada haji kosasi. Dia punya mertua, punya besan, orang ada. Daripada dia haji sendirian, mending diajak. Berarti hajinya kosasi, ongkos dikasih. Dia nggak mampu sebetulnya, tapi karena punya besan, punya mertua yang mampu, maka dia istita'ah mubasyir. Maka yang pertama dia mampu bayar, maka tetap kewajiban kita untuk daftar haji, meskipun haji kita nggak tahu kapan berangkatnya. Makanya kita bersyukur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 memperbolehkan orang itu mengambil uangnya. Jadi Bapak Ibu yang kemudian mengundurkan diri tidak jadi haji, boleh bikin pernyataan, diambil uangnya, bisa untuk diambil. Yang sudah meninggal 0%, tidak kena apapun. Kalau dulu enggak, ya kan? Orang begitu meninggal, orang nggak begitu ngejadi, diterusin sama orang, tetangganya. Jadi tetangganya gantiin atau ahli warisnya gantiin. Kalau sekarang diperbolehkan. Ya, akidah bahwa wara itu menghasilkan akidah. Akidah yang kuat itu menghantarkan kita untuk tidak kemudian ragu-ragu dalam beribadah, yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sampaikan dari beberapa ayat yang sering kita dengar bahwa baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerjemahkannya diantaranya tadi, bahwa syubhat itu da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkanlah sesuatu yang ragu-ragu di hadapan kita, karena dia menghantarkan sesuatu yang tidak yakin di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, bisa kita simpulkan, yang pertama, kita simpulkan bahwa yang namanya was-was, bahwa yang namanya wara, jadi penyakitnya was-was, solusinya wara. Was-was ini adalah satu penyakit, kebiasaan yang tidak baik, yang sesungguhnya menimbulkan satu keraguan-raguan dan akhirnya kita merasa tidak nyaman. Yang kedua, ya, menghilangkan wara, selain menghilangkan was-was dengan wara, diantaranya kita sering meminta dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tutup dengan kesimpulan bahwa wara tadi, meninggalkan yang was-was tadi, menghasilkan tatanan akhlak dan muamalah yang kuat. Tatanan akhlak dan muamalah yang kuat. Nggak enak masih banyak orang, ntar aja kalau sepi. Nah, karena apa? Karena tadi degradasi akhlak. Maka dengan keyakinan, dengan wara, akan menguatkan tatanan akhlak dan muamalah. Ya, muamalah berarti bersosial. Berapa banyak anak-anak kita dengan orang tua tidak nyapa, asik dengan dunianya sendiri. Yang terakhir, ya, dengan kita meninggalkan was-was, menjalankan wara, maka akan menanamkan akidah yang kuat dan ibadah yang mantap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari was-was, Allah jauhkan kita dari kekhawatiran, Allah jauhkan kita dari keraguan-raguan, Allah berikan kita hidayah wara,
untuk menjaga akidah muamalah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dalam akidah kita untuk menjalankan nilai-nilai muamalah dan akidah, baik secara personal bagi diri kita maupun secara komunal keluarga kita. Kita sholat subuh berjamaah bapak-bapak, alhamdulillah. Pertanyaannya, ibunya ikut atau enggak? Sebaliknya, ibu-ibu sholat subuh berjamaah, pertanyaannya, ayahnya, bapaknya, suaminya ikut atau enggak? Alhamdulillah. Bapaknya udah sholat subuh berjamaah, ibunya sudah berangkat. Pertanyaannya, anak kita ikut kita atau tidak subuh ini? Kenapa? La tazulu qadama 'abdin hatta yus'al. Seorang bapak, seorang ibu akan tetap ditanya, tidak bergeser qadama 'abdin, kakinya di depan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, sampai dia kemudian bisa menjelaskan harta, diantaranya harta anak-anak kita. Anak kita merupakan harta buat kita, fitnah buat kita, yang suatu saat dia akan menjadi musuh buat kita. Mudah-mudahan semuanya menjadi kemanfaatan, menjadi keberkahan, dan menjadi saksi nilai ibadah dari kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian kiranya. Apa ada yang ditanya? Enggak ya? Alhamdulillah. Kalau tidak ada yang ditanya, mari kita menundukkan kepala kita, mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh ibadah kita yang sudah berjalan, yang was-was, yang mengkhawatirkan. Mudah-mudahan dia memang tidak sempurna, tapi mudah-mudahan Allah meridhoi dari apa yang kita usahakan. Ke depan kita semakin melihat mana yang rukun, mana yang syarat, mana yang wajib, mana yang haram, mana yang mandub, mana yang sunnah, agar kita terbebas dari fitnah-fitnah dunia dan akhirat. Biniyatil qabul wal maqbul wa idaratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah kedua kita baca buat diri kita. Siapapun di antara kita yang kurang sehat, semoga penyakit kita ini bukan aib, tapi menggugurkan dosa dan kehilapan kita. Dan mudah-mudahan setelah itu Allah perkenankan kita lebih kuat, lebih mampu untuk beribadah, sehingga penyakit kita bukan malah melemahkan kita, tapi membuat kita kuat beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita tetap dilindungi dimanapun berada, mantu-mantu kita, keluarga kita yang sedang mencari nafkah bekerja, mudah-mudahan Allah jaga, dan kita mudah-mudahan berakhir dengan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hada ya Allah jam'an marhuma wa min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al fina wa la taj'al alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah kajian subuh kami di Masjid Al-Muhajirin tercinta ini Kau jadikan yang maksum, Kau gugurkan segala salah hilaf kami ya Allah. Kau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Kau jadikan yang mahrum sia-sia di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, berikanlah anugerah kepada kami nikmat husnul khatimah dari seluruh rangkaian ibadah dan kehidupan kami ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, tolong jaga anak-anak kami, generasi penerus kami, seluruh yang mencintai kami ya Allah, agar mereka menjadi qurrata a'yun,
menjadi penerang bagi kami, penuntun bagi kami, syafaat bagi kami untuk kemudian menghadapmu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana mal abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Usikum manasibatallahi faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.